saya Lukman Hakim. Saya usia sih kurang lebih sekitar 28-an, mau naik 29 sih sebetulnya. Dan saat ini bekerja di Syariah Award sebagai telemarketing. Sebelum Syariah Award ya sebetulnya saya sempat punya beberapa usaha kecil sih sebetulnya gitu ya. Dan usaha itu berdiri karena niat saya juga hijrah dulunya dari riba. Pekerjaan sebelumnya saya juga berhubungan sama di properti, dan itu bikin hati beberapa tahun belakang di pekerjaan yang dulu tuh kayaknya aduh makin gak serak nih. Akhirnya ya saya memutuskan udah deh usaha. Akhirnya bangun usaha laundry waktu itu. Laundrynya berjalan, alhamdulillah berkembang, bahkan punya cabang gitu ya waktu itu. Dan saat itu ada sesuatu yang saya juga belum begitu paham, bahwa ternyata mungkin saya meninggalkan pekerjaan yang berhubungan dengan ribawi, tapi saya masih punya cicilan. Saya waktu itu punya cicilan apartemen, karena kebetulan saya juga jual apartemen, saya juga punya cicilan apartemen yang terlanjur saat itu masih berjalan. Nah sambil usaha saya ya buat bayar utang juga gitu ya, bayar cicilan utang itu memang terus sampai akhirnya lunas, dan saya putuskan jual. Investasi ya lumayan, harganya selisihnya lumayan, dan wah lumayan nih bisa buat saya bangun lagi usaha. Yaitu buat buka usaha tambahan atau cabang baru. Terus sempat juga saya dipercaya bikin food court gitu. Ada beberapa tenan lah, dan saya bikin cafe, kopi juga segala macam. Berjalan, tapi itu cuma sebentar. Dan Allah kasih kontan teguran yang kedua lah mungkin buat saya, sampai akhirnya beberapa tutup cabang saya tutup sampai akhirnya tersisa lagi usaha yang pertama tadi. Dan masalah bersilih berganti lah. Akhirnya Allah kasih ujian terakhir adalah sebelum kebakaran ya, kemalingan terus kebakaran usaha saya. Sampai saya berjualan bakpao waktu itu melalui temannya kakak saya gitu ya. Beliau punya produksi kecil bakpao, saya coba belajar sampai saya kirim ke sekolah-sekolah gitu kan. Nggak berapa lama sih, hanya beberapa bulan, dan sulit sekali kayaknya. Dulu tuh kayaknya dapat uang tuh gampang, tapi pada saat itu mungkin Allah lagi nguji saya. Akhirnya 20-30 ribu aja sehari susah banget. Qadarullah, Allah pertemukan saya akhirnya melihat di Instagram sih, nggak sengaja gitu ya. Dan Instagram tentang masyarakat tanpa riba. Ini apa nih? Kayak saya pernah lihat gitu kan. Posting tentang ada satu lowongan lah, telekonsultan waktu itu di situ. Di timnya di Syariah Award gitu kan, di Bogor. Wah, di Bogor jauh, tapi ya coba deh. Dan ternyata saya dipanggil di sini gitu. Ternyata memang Syariah Award waktu itu mencoba untuk meng-hire banyak sekali, sekitar hampir 100 lah, 80-an orang dalam satu ballroom. Saya pikir makanya pada saat datang ini apa, MLM atau apa gitu ya, karena kita kok rame-rame. Terus saya dikasih buku warna merah waktu itu. Kenal buku merah pertama di situ. Saya baca tuh, pas saya baca, astagfirullah, kok saya semua gitu. Jadi kok saya semua, ini maksudnya apa ya? Kok bahas tentang hutang gitu ya. Habis itu setelah terus kita isi form segala macam, kita disuruh masuk sebuah ruangan ke ballroom dan suruh lari-lari. Ini apa lagi? Ini jangan-jangan benar-benar MLM gitu ya. Pikir saya awalnya gitu. Akhirnya saya udah deh ikutin aja dulu. Kayaknya sih ada sesuatu nih gitu ya. Saya masuk ke situ, bener aja, terus kita senam. Ini apa? Wah, ini saya tahu kurang lebih. Tapi ternyata saya salah besar gitu ya. Di situ memang Syariah Award waktu itu memberikan treatment rekrutmen pada yang kelompok saya waktu itu gitu ya. Memang spesial lah gitu ya. Dan memang kita dikasih tahu gambarannya seperti apa gitu kan, visi misinya, MTR itu apa, Syariah Award itu apa, dan ternyata luar biasa. Dan saya mulai jatuh hati di situ gitu. Dan saya memutuskan kayaknya saya coba lanjut deh. Dari 80-an tinggal 2 termasuk saya. Jadi 1 ikhwan saya dan 1 akhwat, ada teman kita Dahlia. Kalau ditanya kenapa bisa survive, ya memang ini menarik ya. Jadi di sini yang orang-orang bilang seleksi alam, ya memang apa ya, kita juga sih yang menseleksi diri kita sendiri ya. Selain mungkin sistem yang sudah diberlakukan di sini, tapi
contoh misalkan ya setiap perusahaan apalagi sales atau marketing kan pasti ada target gitu ya. Bagi orang-orang yang memang mungkin wah kayaknya berat nih targetnya segala macam dan mungkin orientasi dia hanya pada uang misalkan gitu ya, mungkin akan memilih di tempat lain gitu. Tapi ada hal-hal lain yang mungkin saya sampai sekarang ya yakin bahwa di sini saya dapat banyak hal dan lebih daripada uang gitu. Jadi itu yang membuat saya betul-betul masih bertahan survive di sini. Sebagai contoh, kita ini kan kerja ya, konteksnya kerja, kami ini kerja. Tapi kami difasilitasi banyak ilmu. Jadi kita dituntut closing banyak misalkan. Tapi cara untuk closing itu kita dikasih tahu dan kita nggak tanggung-tanggung kok. Seringkali kita diberikan waktu khusus pembelajaran dan didatakan orang-orang khusus. Dan mereka bukan pembicara-pembicara yang biasa gitu. Mereka betul-betul praktisi dan pengalaman luar biasa dan ternyata ketika itu sudah saya rasakan ilmunya gitu ya, saya terapkan, itu betul-betul ya membantu saya gitu ya. Artinya kan saya juga di sini akhirnya dibuat berkembang. Nah, itulah yang mungkin tidak di semua tempat pekerjaan gitu ya kita bisa dapat fasilitas seperti itu gitu. Karena sebelumnya saya juga pernah marketing kan gitu ya. Oke, ada training mungkin ya segala macam, tapi training itu kayaknya sama tempat yang lain sama gitu. Kalau di sini berbeda. Adalah yang luar biasa gitu. Alhamdulillah kemarin ya sebelum liburan ya sebelum liburan tapi sebelumnya lagi itu sempat alhamdulillah ya dapat ya revenue terbanyak dan dapat ya liga ya ada di sebuah liga lah, kita akan ada liga 13, ada liga 10 dapat, liga 13 dapat ya pencapaian gitu, pencapaian. Jadi mulai dari liga 10 nanti ada reward sendiri, liga 13 terus nanti ada revenue terbanyak juga dapat lagi gitu kan. Alhamdulillah waktu itu kita setelah diberikan ilmu ini saya praktekin ternyata benar-benar fokus banget gitu kan. Alhamdulillah sempat yang mendapatkan apresiasi lah atas prestasi itu dari kantor gitu, dari Syariah Award gitu. Nah itu dia itu yang menarik tuh. Jadi baru ini gitu ya kerja kita dikasih waktu untuk belajar tahsin lah. Saya nunggu sebetulnya memang kapan ya sebelum saya di sini ya, saya pengen betul-betul memperdalam lah gitu ya. Kita punya kewajiban. Bacaan saya belum tentu betul semua kan gitu ya. Nah ternyata tahsin ini luar biasa dan saya surprise waktu itu dikasih waktu di hari Senin waktu itu ya. Kalau saat ini alhamdulillah kita dikhususkan di hari Sabtu. Waktu itu di hari Senin setiap pada zuhur ya sampai sebelum asar, sampai asar lah, selama 2 jam kurang lebih tahsin. Nah itu luar biasa. Yang pertama tahsin, jadi bacaan kita diperbaiki gitu kan ya, tajwidnya lain sebagainya gitu kan. Terus juga kalau yang belum lama ini semenjak Ramadan kemarin kita juga belajar ta'lim muta'alim, sakinatun najah gitu kan, bahasa Arab. Ya bayangin aja gitu ya, dari 5 hari kerja lah, katakanlah Senin sampai Jumat. Senin setengahnya belajar gitu. Selasa, Rabu, Kamis mungkin oke bekerja, tapi juga ada ritual-ritual yang setiap pagi kita baca Asmaul Husna, ada waifel lain sebagainya gitu kan. Setiap habis asar kita zikir bersama, berdoa bersama, briefing setiap tim segala macam gitu kan. Belum lagi kalau misalkan ada waktu tertentu dikasih nih sebulan sekali atau pokoknya ada aja gitu nih, kita mau training nih dikasih pembelajaran selama 2 hari 3 hari, kadang-kadang ya seminggu itu kerja yang sebenarnya mungkin hanya 2 hari misalkan gitu. Dan alhamdulillahnya tapi kita tetap bisa bekerja gitu. Itu
itu keberkahannya mungkin ya gitu. Hanya 2 minggu waktu itu, per 2 minggu ada event kan gitu ya, per 2 minggu ada event, malah waktu itu pernah seminggu sekali event itu pernah. Tapi pada saat yang lebih sering itu memang ya pas ya 2 event gitu ya, dua minggu sekali ya. Sebelumnya ya hampir mendekati, tapi yang terbanyak itulah. Kalau ya pastinya kalau yang kita pelajari di sini juga mungkin teman-teman ada be do have rumus itu ya. Ketika kita memperbaiki di kita, pertama mungkin kan orang normalnya ya kalau kita mau hasilnya bagus ya yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang kita pinginin gitu kan ya. Kita mau hasilnya 10 ya harus bisa mencapai angka 10 itu gimana caranya. Tapi kadang-kadang kita lupa ada yang mempermudah itu semua, ada B-nya. Ya bisa jadi karena ritual-ritual tadi yang kita selama setiap di kantor nih kita kerjakan gitu ya. Terus kita belajar pun itu memperbaiki do dan be kita gitu ya. Alhamdulillah disitulah teknik-teknik banyak lah di luar sana, banyak. Tapi mungkin semakin kita dibekali, semakin kita juga ritual di sini, semakin ngaji, kita semakin paham gitu ya. Apa yang betul-betul kita harus praktekin tuh, dan dengan bijak apa yang kita harus sampaikan. Dan karena memang kan kita di sini closing bukan sekedar closing. Kita mau membantu orang kok sebetulnya. Mereka yang kita ajak ke event-event ini kan ya bukan sekedar mereka ikut event ya sudah, nggak gitu. Jadi ada ketulusan yang kita sampaikan, dan ketika tulus itu sampai ke mereka, kitanya juga ngerasa bahagia gitu, merekanya juga ngerasa bahagia. Ya itu mungkin ya keberkahan itu, dan dikasih kemudahan, tiba-tiba ada yang hubungin, tiba-tiba ada yang mereferensikan, tiba-tiba baru telepon itu dia mau gitu ya. Dan memang ada teknik-teknik telepon yang memang terus diperbaiki gitu dari ya sikap kita, ibadah kita gitu. Alhamdulillah dari situlah gitu. Dan memang saya rasain apa yang saya dapat di sini saya coba transfer ke rumah gitu. Ketika saya transfer ke rumah, suasana rumah pun kayak lebih hangat, istri lebih mendukung, anak-anak alhamdulillah lebih bahagia. Nah, bisa jadi dari situ doa mereka mungkin semakin banyak dan semakin barokah gitu. Efeknya bukan hanya kepada saya, akhirnya event pun berdatangan pesertanya, ya kantor berjalan dengan semestinya gitu. Semua saling simbiosis lah gitu. Yang saya rasakan dulu mungkin waktu di pekerjaan dulu ya, properti sama besar bisa jadi besar gitu ya. Tapi nggak tahu kemana uangnya. Kalau di sini kebagian lah, keluarga gitu kan, anak, istri, dan beda lah rasanya. Gitu. Tenang aja, ya berkah lah. Kayak gitu. Ya. Itu kondisi masuk sini lagi kondisi terpuruk, dan sekarang udah bangkit, udah. Saya menjadi tim di Syariah Award. Kalau rasa syukur sudah pasti, karena seperti yang saya cerita tadi, sebelum saya kesini kan saya sedang kondisi terpuruk, dan saat ini saya sudah bangkit. Artinya kebangkitan saya ada di sini, dan saya yakin di tempat ini dengan visi dan misinya yang besar ya, Syariah Award. Syariah itu mau menciptakan banyak admirer Muslim company. Berarti Syariah Award sendiri ya sudah harusnya memang admire Muslim company nih, kita sebagai role model, dan patut berbangga saya ada di sini gitu ya. Ketika itu semua sudah betul-betul terjadi, dan saya ada dari bagian kecilnya gitu. Saya ada di situ, ada ukiran kecil lah dari diri saya, dan itu menjadi sejarah saya pribadi gitu ya. Dan mungkin kalau saya ceritain ke anak-anak, suatu saat mereka akan bangga. Kenapa? Karena kita menolong banyak orang kok, insya Allah gitu. Dan niat kita kan ingin
ya gerbang cerdas kebangkitan umat itu kan. Nah itu luar biasa sekali. Jadi saya bersyukur dan bangga, mudah-mudahan apa yang diharapkan Syariah Award sendiri dari sedikitnya bantuan dan kontribusi saya itu bisa semua tercapai gitu, insyaallah, mudah-mudahan. Itu sih yang saya doakan untuk diri pribadi dan juga untuk teman-teman semua dan Syariah Award gitu. Yang khususnya saya juga terima kasih kepada Samsul Arifin ya, atas diri beliau lah gitu ya. Bagaimana kita semua, saya yakinlah teman-teman semua di Syariah Award, apalagi di MTR ya, akhirnya menemukan jalan hidup yang lebih tenang, bahagia gitu kan, lebih berkah, yakin sama impian-impiannya sekarang, sudah tahu jati dirinya, jadi umat terbaik, ya kan? Kita ini umat terbaik gitu. Jadi sayang loh, Islam terlalu besar gitu buat orang-orang yang berkontribusi kecil. Sayang, kita bisa jadi umat terbaik loh. Gitu. Itu sih yang saya banggakan.